Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, saya akan melakukan analisa harian saham IHSG metode bandarmologi edisi tanggal 17 November 2020, 25 menit setelah pasar buka ya. Data terakhir diambil dari last update pada tanggal 16 November 2020. Baik, saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya. Jadi rupanya hari Senin kemarin bullish run dari IHSG masih terus berlanjut ya, walaupun suasana politik di Indonesia lagi menghangat karena ada beberapa warga yang dikejutkan oleh beberapa peristiwa pengumpulan massa, tapi ternyata ini tidak berpengaruh banyak terhadap IHSG. IHSG masih terus berlanjut bull run ya. Demikian juga saya melihat di pasar Amerika juga sama, masih melanjutkan bull run-nya, sehingga ini adalah efek yang cukup positif ya. Juga rupiah saya melihat juga menguat ya terhadap seluruh mata uang, bahkan terhadap dolar Amerika. Terhadap mata uang Asia pun rupiah juga menguat, terhadap mata uang Eropa juga menguat ya. Ini adalah salah satu positif ya, berita positif untuk Indonesia, tapi juga kita tidak tahu berapa lama ini bullish run-nya. Karena seperti kita ketahui bulan Desember adalah yang dinamakan dengan window dressing ya. Ini biasanya juga responnya positif. Baik, saya akan bahas satu persatu. Saham yang pertama adalah TINS PT Timah ya. Seperti yang kita ketahui bersama, PT Timah sempat ada koreksi, tetapi pada hari kemarin rupanya ada kenaikan. Jadi candlestick-nya berwarna hijau, naiknya tipis ya, tidak terlalu besar, tapi ada kenaikan. Dan kalau kita lihat sentimennya, sentimen buyer menguasai pasar. Kemudian emotikonnya juga berwarna hijau, lalu volume perdagangan tidak terlalu besar, makanya naiknya tipis ya. Kemudian juga bisa kita lihat di sini untuk MACD juga berada di atas dan volume pembelian yang dominan. Lalu bisa kita lihat di candlestick-nya ya tipis naiknya ya, jadi bodinya tidak terlalu besar. Lalu kalau kita lihat akibat apa ini, ternyata akibat dari bandar atau investor asing melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik walaupun tidak terlalu besar. Sehingga untuk PT Timah cukup prospek ya, seperti kita ketahui sektor komoditi yang lainnya juga semuanya lagi terbang semua, batu bara, sawit, nikel semuanya terbang. Lanjut ke emiten berikutnya, Pakuwon Jati. Nah, sektor properti terbang juga rupanya ya. Jadi setelah malu-malu kemarin terbangnya sedikit demi sedikit. Nah, kali ini ada kenaikan yang sangat signifikan dari Pakuwon sebagai salah satu perwakilan dari sektor properti. Bisa kita lihat di sini sentimennya, sentimen berwarna biru, volume perdagangan normal ya, kemudian juga volume pembelian yang dominan. Lalu kalau kita lihat candlestick-nya hampir full body ya. Jadi bodinya hampir full dan tailingnya, ekornya sedikit kecil sekali. Ini artinya buyer dominan, sangat dominan sekali di pasar. Bisa kita lihat di sini, ini akibat apa? Ternyata karena investor atau bandar lagi melakukan akumulasi sehingga harga terkerek cukup naik ya. Untuk update di hari ini saya tadi sempat melihat itu sudah hampir menembus zona 500. Lalu berikutnya saham Sito Muncul. Saham Sito Muncul
Ini anomali ya, Sido muncul karena emotikonnya berwarna merah, kemudian juga sentimennya sentimen berwarna merah, artinya seller menguasai, volume perdagangan juga tidak terlalu besar, jadi normal-normal saja. Lalu di sini ternyata karena volume penjualan yang lebih dominan dibandingkan pembelian. Dia berada di bawah garis nol untuk grafik MACD-nya. Kemudian harga tidak bergerak naik, tidak bergerak turun. Nah, apa yang kita lihat dari sini, apakah aktivitas dari bandar, ternyata bandar melakukan distribusi, sehingga harga bergerak, tidak naik juga tidak turun. Untuk Sido, untuk jangka panjang bisa dikolek, karena keseluruhan indeks IHSG naik ya, bull run. Jadi bukan sekedar trend up, tapi trend up saja, tetapi juga sudah memasuki yang dinamakan dengan bull run. Ya. Lalu lanjut ke Unilever. Unilever juga sama ya, consumer goods saja yang ternyata yang pada zona merah ya. Kalau sektor komoditi, properti itu semuanya naik ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini berwarna merah emotikonnya, kemudian seller menguasai. Lalu bisa kita lihat di sini volume perdagangan normal dan volume perdagangan antara seller dan buyer sama kuat ini untuk Unilever. Kemudian bisa kita lihat, nah ini sudah semingguan candlestick-nya selalu candlestick bearish. Kemudian kenapa ini? Karena aktivitas dari bandar yang melakukan distribusi untuk Unilever bisa dicicil ya, dikolek pada saat harganya turun seperti ini, karena prospek untuk jangka panjang dan menengah cukup bagus untuk Unilever. Nah, seperti kita ketahui, produknya kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke berikutnya, consumer goods juga. Nah, INDF sudah mulai reversal ya. Kemarin, di hari Senin kemarin sudah candlestick-nya berwarna hijau. Ini ya. Kemudian juga emotikonnya berwarna hijau, sentimen berwarna biru, naik, artinya sentimen buyer yang menguasai. Volume perdagangan juga tidak terlalu besar. Lalu volume dominan adalah volume buyer, cuman tidak terlalu dominan, sehingga kenaikannya juga tidak terlalu besar. Nah, ini dilihat di sini ternyata akibat dari bandar melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik setelah beberapa saat lamanya selalu bearish. Lanjut ke emiten berikutnya, emiten farmasi ya, Kalbe Farma. Bisa kita lihat di situ. Kalbe Farma juga anomali, dia candlestick-nya hari kemarin berwarna merah. Kemudian bisa kita lihat di sini, buyer masih dominan ya, walaupun berwarna merah, tapi buyer masih dominan di pasar. Volume perdagangan normal, kemudian emotikonnya juga berwarna hijau, dan volume untuk perdagangan di sini masih dikuasai seller. Jadi volume penjualan yang dominan. Nah, bisa kita lihat di sini candlestick-nya candlestick yang merah, bearish. Lalu ini kenapa? Nah, ini ternyata akibat aktivitas bandar melakukan distribusi kecil-kecilan untuk memperoleh harga yang lebih rendah. Lanjut ke emiten berikutnya, HM Sampurna. HM Sampurna ini juga belum ada reversal ya. Di sektor yang sama dengan HM Sampurna sudah reversal. Kita lihat, buyer sudah menguasai sebenarnya. Kemudian volume perdagangan juga mulai naik. Lalu di sini volume pembelian yang dominan di pasar, tetapi harga tidak bergerak, tidak naik, tidak turun. Dan di sini apa yang dilakukan bandar? Bandar melakukan akumulasi, tidak terlalu besar memang. Maka harga tidak naik, tidak turun. Lalu yang berikutnya UNTR, sengaja saya ambilkan. UNTR ini United Tractor ya, jadi yang saham perusahaan yang memproduksi peralatan-peralatan pertanian, traktor dan sebagainya. Ini bisa kita lihat, buyer menguasai, sentimennya juga hijau, sentimen positif, volume kemarin, volume perdagangan normal, kemudian yang dominan adalah volume pembelian. Candlestick bullish, jadi naik harganya. Karena
yang dominan memang volume pembelian. Kemudian kita lihat di sini, Bandar melakukan akumulasi untuk saham UNTR. Lalu Jasa Marga ya, Jasa Marga sengaja saya ambil, kemarin saya mengambil WSKT naik drastis. Jasa Marga juga di sektor yang sama dengan WSKT ya, di pembangunan tol ya, jasa tol. Ini kita lihat di sini Bayer menguasai sudah sejak awal November. Kemudian volume perdagangan tidak terlalu besar, emotikonnya berwarna hijau, lalu di sini volume pembelian yang dominan. Kemudian walaupun sempat ada purple arrow yang mengarah ke bawah, tetapi candlestick pada hari kemarin Senin itu naik, candlestick bullish. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini ada akumulasi yang dilakukan oleh Bandar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya, video analisa harian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan Sobat Investor sekalian. Video ini kami buat sekali lagi disclaimer model on. Jadi apa yang terjadi di pasar akibat keputusan yang Bapak Ibu ambil semata-mata adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng sehingga Bapak Ibu akan memberikan dan Sobat Investor akan menerima informasi yang pertama kali ketika kami mengupload video. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi.